Menurut saya Jokowi's white paper itu nggak ngaruh. Roy Suryo, target saya di bulan 9 ini harus masuk penjara. Negara ini jadi kayak negara jauh lebih Orde Baru daripada jauh lebih Orba dari Orde Baru ya. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang dituding palsu sampai kini masih menjadi perhatian publik. Dan kemarin 12 terlapor untuk pertama kalinya menjalin pemeriksaan secara bergantian. Salah satu yang menunggu giliran dipanggil penyidik Bareskrim Polri ialah praktisi hukum senior Egy Sujana. Kuasa hukum Egy Sujana, Rasman Arif Nasution, berulang kali memberikan klarifikasi jika kliennya tidak terlibat dalam gerakan Roy Suryo CS yang menuding mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi palsu. Sebagai praktisi hukum, Rasman menyarankan agar Roy Suryo CS fokus pada substansi permasalahan, bukan malah membuat kegaduhan baru seperti merilis buku Jokowi White Paper yang menurutnya tidak akan berpengaruh apapun terhadap inti permasalahan, yakni tuduhannya mengenai ijazah Jokowi palsu. Menurut saya Jokowi's white paper itu nggak ngaruh. Kalau mereka buat sampai 700 halaman, judulnya Jokowi white paper, ya katanya kenapa dibuat itu buku putih Jokowi atau Jokowi buku putih, supaya rakyatnya diberikan sejarah yang putih. Ya kalau begitu mereka punya pandangan bahwa ada sejarah yang kelam gitu. Nah, yang kelam ini harus dibuktikan atau sejarah hitam gitu. Apa yang sejarah hitam itu? Selama pemerintahan Pak Jokowi, kira-kira gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismon CS, ya menurut saya mereka harus to the point, harus substantif, supaya tidak bias kemana-mana penjelasan mereka itu sehingga rakyat tidak dibingungkan. Jadi tanggal 18 Agustus kemarin, kami bertiga, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu kan melaunching buku yang memang itu kami persembahkan sebagai kado terindah 80 tahun Indonesia Merdeka. Judul bukunya adalah Jokowi's White Paper. Mereka mengatakan kami kaget, kenapa kok tidak ada ijazahnya di Polda Metro. Kan saya sudah bilang, kita nggak bisa memaksa orang untuk menunjukkan ijazah itu. Ijazah Pak Jokowi itu nanti akan dapat dilihat dengan terang benderang ketika di pengadilan. Boleh itu dimintakan gitu. Jadi kalau sekarang mereka bilang mana ijazah Pak Jokowi, mana gitu. Kalau Polda bilang kami simpan atau belum kami terima, kami kembalikan, itu kewenangan dari Polda. Sepanjang Polda penyidik bertanggung jawab bahwa proses penyelidikan dan penyidikannya akan berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada pembelokan hukum. Jadi kalau mereka sibuk nanya di mana ijazah, ya ijazah itu adanya nanti ketika akan di persidangan. Di persidangan itu baru terungkap. Tapi kalau sekarang diperdebatkan, ya tidak ada kewajiban hukum penyidik untuk menunjukkan ijazah itu kepada yang terlapor atau mungkin bahkan tersangka. Nggak ada kewajiban dia itu untuk menunjukkan itu. Sampai kapanpun kita akan mengejar. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Masuknya Rasman ke dalam konflik ijazah Jokowi untuk membela kliennya, Egy Sujana, menambah suhu permusuhan antara Roy Suryo CS dengan barisan pendukung Jokowi makin memanas. Rasman yang sudah terlanjur kesal meminta Roy Suryo mengganti penasihat hukumnya, Ahmad Fozinuddin, yang menurutnya membuat kegaduhan mengenai tudingan ijazah palsu Jokowi, makin gaduh atas ucapannya yang dianggapnya ngawur. Bahkan, dalam suatu talk show di salah satu stasiun televisi, Rasman nyaris baku hantam dengan Ahmad Fozinuddin yang dianggap tak sopan. Tudingan Roy Suryo CS terhadap ijazah Jokowi yang dianggapnya palsu
tidak hanya mendapat perlawanan sengit tetapi juga berujung pelaporan. Lantas bagaimana Rasman menyelamatkan kliennya yang disebut-sebut berada satu barisan dengan Roy Suryo sebagai pihak yang dilaporkan? Yang saya bilang dari awal, kalau saya melihat ya salah satu pengacaranya Roy Suryo itu saudara Ahmad Fasidudin itu, mulutnya saya lihat ya sama sekali kalimatnya itu bukan menggunakan kata menduga. Ada dua yang dari si Fasidudin ini yang saya lihat tidak bisa dia jaga. Satu, bicaranya arogan sekali. Ya saya juga dibilang orang keras saya. Tapi saya kira saya tidaklah seperti itu. Bilang saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo. Gitu-gitu Pak Jokowi itu presiden 2 periode, Anda siapa? Gitu loh. Oh memang kita bersamaan kedudukannya di mata hukum sama-sama warga negara. Tapi kan kalau dalam bahasa Medan itu sopanlah santun, santunlah sopan. Kira-kira begitu kalau dicandakan. Artinya harus ada lah elaborasi kalimat yang menurut saya pantas dan patut. Itu poin satu. Poin yang kedua, Fasidudin ini juga dalam setiap kata-kata itu tidak menggunakan kata diduga. Jarang sekali lah. Misalnya hari Selasa yang lalu di salah satu TV swasta, dia langsung dulu ijazah palsu Joko Widodo. Nah itulah yang juga disuarakan oleh Roy Suryo. Makanya malam itu saya bilang, Mas Roy, kalian mesti ganti pengacara ini. Karena dia ini bukan mengarahkan kalian untuk berpikir dan berbicara pada substantif hukum praduga tidak bersalah, presumption of innocence, tapi sudah menduga dan ya istilahnya menduga seseorang bersalah. Karena Roy Suryo dan teman-teman kan tidak paham kaidah hukum secara linguistik apa yang disebut dengan praduga tidak bersalah. Walaupun barangkali secara kebiasaan autodidak bisa jadi mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan itu paham. Tapi setidaknya kita yang sebagai lawyernya mesti mengarahkan klien kita untuk jika sudah dilaporkan jangan menambah masalah baru. Hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Ijazah Jokowi palsu, itu kan sudah tuduhan, bukan praduga tidak bersalah lagi. Dalam teori linguistik, apa yang dituturkan harus sama dengan yang dimaksudkan. Begitu. Jadi kalau udah berbeda-beda, disitulah problemnya muncul begitu. Ini mantan kepala negara, mantan kepala pemerintahan 10 tahun, mantan presiden. Tentu ini tembok tebal yang harus betul-betul mampu untuk dihadapi. Saya saja menghadapi Hotman, orang bilang itu tembok tebal, tembok kuat. Tapi saya nggak ada urusan gitu, karena saya berpikir ya saya akan lawan. Karena Anda tidak benar gitu. Maka indikator-indikator itu, ya kalau memang akhirnya harus ada bertarung di pengadilan, ya bertarunglah di pengadilan. Jangan bertarung di ruang publik yang membuat rakyat itu menjadi kebingungan. Jangan dibuat jadi confuse informasi. Hasillah informasi yang terukur, yang runut, yang bagus, sehingga rakyat bisa mendalami bahwa ini adalah informasi yang sehat untuk diterima oleh masyarakat. Ya negara ini jadi kayak negara jauh lebih orde baru daripada jauh lebih orba dari orde baru ya. Tidak hanya Jokowi yang melaporkan Roy Suryo, Firdaus Owiwobo juga membuat laporan terhadap pakar telematika itu dengan tuduhan penggelapan aset negara sewaktu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Lantas seperti apa perkembangan terbaru laporan yang dibuat Firdaus Owiwobo? Benarkah Roy Suryo akan ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu dekat ini? Roy Suryo target saya di bulan 9 ini harus masuk penjara. Harus ditahan. Di bulan 9 ini makanya saya akan setelah nanti termul ini banyak yang udah cetak kaosnya, saya akan ngajak mereka untuk ke Polda Metro Jaya untuk mendesak Polda segera menangkap beliau kalau sudah masuk ke P21, segera mengamankan beliau Roy Suryo dengan kawan-kawan dan Respon CS. Lalu dilaporin mantan presiden Saudara Joko Widodo aja dihadapi biasa, apalagi hanya seorang Firdaus Owiwobo. Kalau Firdaus mah nggak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, nggak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah. Jadi saya kira
hal-hal yang berkaitan dengan ujaran yang itu keluar dari badut, cara yang paling terhormat untuk menghormati badut itu adalah kita tertawakan. Orang kalau sudah tidak punya legal standing kan ya biarlah pengadilan yang menilai. Tapi kalau buat kita oke aja sih, buat lucu-lucuan. Ya badut itu ya punya nilai badut kalau kita tertawakan. Nah karena itu ayo kita tertawakan saja badut-badut ini begitu. Dia memastikan bulan 9 Roy Suryo akan menjadi tersangka. Apalagi sudah berubah, selain badut juga peramal gitu. Ya sudah kalau orang ngeramal nggak usah kita percaya, nanti kita apa? Kita sirik namanya, peramal nggak usah kita percaya gitu. Nggak bisa kita manusia ngarang-ngarang sok menjadi Tuhan, merampas hak Tuhan, mengatakan besok pasti tersangka, besok pasti menjadi terpidana. Buktinya Sylvester Matutina berulang kali mengatakan Rasulullah pasti tersangka, 1000% pasti menjadi narapidana. Ternyata dia narapidana, bentar lagi dia yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah inkrah 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Firdaus Owiwobo tidak hanya ingin memenjarakan Roy Suryo, tetapi juga membentengi Jokowi dari pihak-pihak yang ingin menggerus kehormatannya, menjatuhkan martabatnya, dan melunturkan citanya. Upaya dilakukan Firdaus Owiwobo setelah bertemu langsung dengan Jokowi belum lama ini di kediamannya di Solo. Usai bertemu dengan mantan Presiden RI ke-7 itu, Firdaus membuat gerakan baru yang diberi nama Termol. Lantas seperti apa hasil pertemuannya dengan Jokowi di Solo? Saya udah janjian dengan beliau harusnya bulan kemarin, tapi karena saya sibuk, Pak Jokowi sibuk, jadi diaturnya baru kemarin tanggal 22 Agustus 2025 kemarin, hari Jumat gitu loh. Jadi dari waktu pagi saya bertemu, karena saya udah kecapean saya izin sampai sore ya, karena Pak Jokowi juga ada acara, jadi kita ketemunya di habis asar sekitar jam 4 jam 5-an. Lagi ada pertemuan ya, ada pembahasan yang nggak bisa saya buka di sini gitu. Yang akhirnya saya punya inisiatif, saya bentuk organisasi Termol ya, Termol ini. Saya bentuk organisasi Termol dan alhamdulillah sudah deklarasi per 1 hari tadi sudah terbentuk di Papua, di Jawa Timur, di Kalimantan, di mana udah mulai banyak yang ikut gabung gitu loh. Karena kita berafiliasi kepada perjuangan membela Jokowi dan Gibran serta Pak Prabowo. Walaupun ini tidak kaitannya dengan Pak Prabowo dan Gibran karena mereka pemerintah, tapi ini inisiatif kami gitu. Agendanya tetap menjaga Pak Jokowi dari serangan-serangan rombongan seperti Roy Suryo dan Rismon CS. Yang kedua menjaga Gibran ya, kalau bisa sampai ke kontestasi politik nanti di 2029 kami akan mengawal terus Gibran dan Pak Prabowo gitu. Adalah omongan kita. Saya nggak bisa buka karena itu privat gitu. Karena memang pertemuan itu kayaknya Pak Jokowi nggak nerima tamu lain gitu. Hanya ada 20 orang, 20 dari orang lain yang nggak tahu siapa gitu. Kayaknya orang-orang Jokowi biasa bertemu, dan 10 orang lagi tim saya, pembasmi gitu, 15 orang dari pembasmi. Dan kita diberi ruang khusus di jam yang khusus gitu. Jadi nggak ada orang lain selain kita gitu. Gimana respon Pak Jokowi mungkin ketika berdiskusi dengan Bang Daus sendiri? Ya senyum ya, tapi saya kan terharu melihat Pak Jokowi gitu. Terharu aja gitu, saya menyesal pada saat dulu saya membuli beliau, saya menyerang beliau waktu saya menjadi ketua umum relawan militan Prabowo, kan saya hampir benturan juga dengan Projo di depan Bawaslu gitu kan. Jadi saya menyesal, ya Allah, orang yang selama ini gue jolimin ternyata baik banget, tutur katanya santun. Dan yang lebih perih lagi hati saya ketika saya nanya ke tetangga-tetangganya di situ, ternyata Pak Jokowi itu dari dulu tuh nggak suka pencitraan gitu loh. 2 periode jadi wali kota itu orang itu nggak suka diwawancara di medsos misalnya, terlalu sering diwawancara dia nggak mau. Dia tuh maunya kerja tanpa diekspos, tanpa riak gitu loh. Bener-bener nyata kerjanya, gajinya pun nggak diambil, sampai ke gubernur sampai ke presiden gajinya nggak pernah diambil. Jadi dia kasihkan kepada rakyat untuk beli baju, kaos atau apa, beras, susu gitu. Dan itu cerita yang saya dapetin dari sekitarnya rumahnya dari rumahnya Pak Jokowi di Jalan Kutai itu, Kutai Solo gitu. Jadi saya langsung tertegun, ya Allah, saya berjanji mulai dari situ saya akan membela gimana caranya Pak Jokowi dijaga, Pak Gibran dijaga maksimal. Saya di dalam mobil saya berpikir ya, waktu saya istirahat di rest area, apa saya bentuk Ormas Termul ya, Ternak Mulyono. Sekarang-karang aja Termul tuh apa ya kan, Ternak Mulyono ya kan, terkenal enak ya kan, mulia sedoyo no hoak kan gitu artinya Ternak Mulyono. Jadi Termul, Ternak Mulyono, terkenal enak, mulia sedoyo no hoak.
Itu artinya ternak Mulyono, bukan ternak kami binatang, bukan. Tetapi kenapa kami bikin gambar simpanse di sini? Karena simpanse itu adalah makhluk yang paling binatang yang paling cerdas dibanding keledai. Karena kita lagi ngelawan keledai, rombongan Roy Panci, jadi kita bikin simpanse lawan keledai. Keledai itu kan kita analogan naik simpanse naik keledai. Terus kan saya udah bikin. Saya bukan bersedia lagi, saya udah masuk dalam garda terdepan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.